Selamat pagi saudaraku, Hawewane, salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita. Mengawali kegiatan kita hari ini, Jumat 19 Agustus 2022, bersama Allah di waktu fajar. Judul renungan, ampunilah maka kamu akan diampuni. Ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Mari kita dengar ulasannya. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya apabila kita mengampuni orang-orang lain. Kasih Tuhanlah yang menarik kita kepadanya, dan kasih itu tidak dapat menjamah hati kita tanpa menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Dia yang tidak mengampuni memutuskan saluran satu-satunya yang melaluinya saja ia dapat menerima kemurahan hati dari Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti kita mengakui kesalahan, kita dibenarkan tidak memberi pengampunan kepada mereka. Sudah pasti peranan merekalah untuk merendahkan hati dengan pertobatan dan pengakuan. Tetapi kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak? Betapapun sakitnya, kesalahan-kesalahan itu telah melukai kita. Kita tidak boleh menyimpan keluhan kita dan simpati kepada diri kita atas luka-luka hati kita. Tetapi apabila kita berharap untuk diampuni atas kejahatan kita terhadap Allah, kita harus mengampuni semua orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi pengampunan mempunyai arti yang lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Ketika Allah memberi janji bahwa Dia akan banyak mengampuni, Dia tambahkan seolah-olah arti dari janji itu melebihi segala yang dapat kita pahami. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati. Allah di dalam Kristus memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Inti renungan. Dalam berhubungan dengan sesama sebagai makhluk sosial, seringkali kita terbentur pada kebutuhan yang berbeda dan pada tujuan yang berbeda. Konflik muncul di antara sesama kita. Kita tersakiti dan kita menyakiti. Akibatnya kita merampas kebahagiaan orang lain dan kita sendiri tidak bahagia. Situasi seperti ini mengajak kita keluar dan mendekatkan diri pada Kristus. Izinkan roh belas kasihannya mengalir, maka kita akan mengerti arti dan makna pengampunan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang menghampiri takhta kasih karunia
dan sadar bahwa kewajiban kami untuk belas kasihan kepada sesama dan di pihak lain bukan ranah kami untuk menghakimi sesama, karena kami tidak pernah luput dari kesalahan. Ajar kami untuk mengampuni dan mengampuni, dan ajar kami untuk tidak menghakimi sesama kami. Sebab siapakah kami ya Bapa, karena kami hanya debu. Kembalikan kami dalam keserupaan dengan anak Allah yang telah mati untuk kami. Terima kasih Bapa, ini anakmu, berkatilah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.